Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Ibu penguji UKIN PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Katolik tahun 2025 gelombang 3 LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Maroke. Perkenalkan, saya Dominikus Sesong, guru pendidikan agama Katolik di Sekolah SD Impres Waimama, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi NTT. Pada hari ini, saya akan mengadakan video pembelajaran di kelas 4 dengan tema Hidup Bersama dengan Sahabat dan Tetangga dengan materi pokok adalah menghargai perbedaan. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Kita awali pembelajaran kita hari ini dengan doa. Salah satu di antara kalian pimpin doa. Bapak Guru dan teman-teman, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa. Bapak, kami berterima kasih atas berkat-Mu dalam nama Bapa. Iya, baik. Terima kasih karena sudah membawa kita dalam doa. Selanjutnya, silakan duduk. Terima kasih, Pak. Jadi Pak Guru mau cek kehadiran kalian dulu. Apakah kalian hari ini semua hadir? Hadir, Pak. Baik, kalau begitu. Yang berikut, saya mau cek kebersihan kelas. Apakah tadi pagi kalian sudah membersihkan kelas dengan baik atau tidak? Makanya Pak Guru cek dulu. Silakan perhati di bawah kolom meja, perhatikan baik-baik. Masih ada kotoran, kertas atau yang lain-lain. Terlihat kotoran? Ya. Ada kotoran di bawah kolom meja? Ya. Oke, luar biasa sekali. Itu menunjukkan bahwa kalian tadi pagi sudah membersihkan ke Kelas. Selanjutnya Pak Guru mau cek kerapian. Silakan berdiri dulu. Pak Guru mau cek kerapian. Ya, bagus. Bagus. Sangat rapi, luar biasa. Silakan duduk. Jadi baik, yang berikut sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya ya, sebagai bukti bahwa kita punya rasa cinta terhadap bangsa kita. Silakan berdiri. Satu orang diri. Hiduplah Indonesia Raya. 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Hiduplah Indonesia Raya. Oke, baik. Terima kasih sudah menjadi dirigen yang baik. Silakan duduk. Jadi baik anak-anak, sebelum kita masuk pada pembahasan materi hari ini, kali lalu kita sudah sama membahas materi dan kali lalu itu kita membahas materi tentang apa anak-anak? Ya, luar biasa sekali, berikan tepuk tangan. Jadi kali lalu kita sama-sama membahas tentang mengembangkan bakat dan minat sebagai cara merespon panggilan Allah. Jadi kalau kalian betul-betul masih ingat soal pembelajaran kali lalu, saya mau tanya, siapa yang tahu di antara kalian apa yang dimaksudkan dengan bakat dan minat? Ya, Gio, silakan. Gio. Bakat adalah kemampuan khusus potensi yang dimiliki seorang sejak lahir atau dikembangkan. Ya, berikan tepuk tangan untuk Gio. Itu yang dimaksudkan dengan bakat tadi. Sedangkan
yang dimaksudkan dengan minat, siapa yang tahu? Ya, silakan. Minat adalah kecenderungan hati atau ketertarikan pada hal tersebut. Ya, luar biasa sekali, berikan tepuk tangan. Jadi itu yang dimaksudkan dengan bakat atau talenta seperti yang tadi disebutkan, dan juga yang dimaksudkan dengan minat. Jadi bakat atau talenta adalah kemampuan khusus atau potensi yang dimiliki seseorang sejak lahir. Sedangkan minat adalah kecenderungan hati atau ketertarikan pada hal tertentu. Sekarang kita masuk pada pembahasan materi kita hari ini, yaitu tentang menghargai perbedaan. Tujuan pembelajaran yang harus kita capai adalah yang pertama, menjelaskan arti menghargai perbedaan sebagai wujud kasih. Itu yang pertama. Yang kedua, mengidentifikasi bentuk perbedaan yang ada di lingkungan, baik suku, agama, kebiasaan, atau fisik. Yang ketiga, menciptakan karya sederhana yang mencerminkan sikap menghargai perbedaan. Yang keempat, menunjukkan sikap menghargai perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang, anak-anak silakan perhatikan gambar di depan. Jadi gambar di depan ini menunjukkan perbedaan apa? Yang berikut, gambar yang kedua. Kamu perhatikan baik-baik. Gambar yang kedua ini. Ini menunjukkan perbedaan apa di sini? Gambar ini. Perbedaan apa? Ya, luar biasa sekali. Perhatikan gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga ini menunjukkan perbedaan apa? Perbedaan agama. Selanjutnya kalian akan mengerjakan beberapa pertanyaan sebagai pertanyaan pemantik. Jadi di sini saya bagikan lembar kerja. Jadi setelah kalian mengamati beberapa gambar tadi itu, mulai gambar yang pertama perbedaan warna kulit, gambar yang kedua perbedaan suku, gambar yang ketiga perbedaan agama. Nah, kalian silakan menyelesaikan beberapa soal yang sudah dibagikan itu.
Ya, kalau begitu sekarang siap-siap presentasi depan kelas. Mulai dari yang pertama, kelompok 1. Saya persilakan kelompok 1 untuk presentasi depan kelas. Sebelumnya kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan. Selamat pagi teman-teman. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Untuk mempersingkatkan waktu, saya persilakan soal pilihan ganda. Menghargai perbedaan artinya A. Menjauhi orang yang berbeda. B. Menerima dan menghormati orang lain. C. Mengejek orang yang berbeda. D. Menghindari teman dari suku lain. Kami memilih B. Menerima dan menghormati orang lain. Nomor 2. Semua manusia diciptakan oleh Tuhan menurut A. Bangsa dan negara. B. Gambar dan rupanya. C. Kekayaannya. D. Kebanggaan kulitnya. D. Gambar dan rupanya. Pertanyaan. Apa artinya menghargai perbedaan? Jawaban. Menerima dan menghormati orang lain. Nomor 2. Mengapa kita harus menghargai perbedaan? Jawaban. Karena manusia segambar dan serupa dengan Allah. Nomor 3. Berikan contoh sikap untuk menghargai perbedaan. Jawaban. Berteman dengan baik. 4. Tulislah 2 contoh perbedaan yang kamu temui di sekolah. Jawaban. Perbedaan latar belakang, budaya, atau suku. Nomor 5. Apa yang akan kamu lakukan jika ada temanmu berbeda suku atau agama? Jawaban. Saya akan menghargai dan menghormati perbedaan tersebut. Sudah selesai? Sudah, Pak. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Persilakan untuk kembali lagi. Jadi untuk kelas kelompok 1 sudah selesai. Giliran yang berikut kelompok 2 untuk presentasi depan kelas. Silakan. Selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami perwakilan dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kepada teman setelah saya persilakan. Soal pilihan ganda. Nomor 1, menghargai perbedaan. Artinya, dari kelompok kami memilih jawaban B, menerima dan menghormati orang lain. Nomor 2, semua manusia diciptakan oleh Tuhan menurut. Dari kelompok kami memilih nomor B, gambar dan rupanya. Apa artinya menghargai perbedaan? Jawaban. Menerima dan menghormati orang lain. Nomor 2, mengapa kita harus menghargai perbedaan? Jawaban. Perbedaan membuat dunia menjadi berwarna. Nomor 3, berikan contoh sikap untuk menghargai perbedaan. Jawaban. Perbedaan agama. Nomor 4, tuliskan 2 contoh perbedaan yang kamu temui di sekolah. Jawaban. Perbedaan latar belakang, budaya, dan suku. Nomor 2, menghargai adat dan kebiasaan teman. Nomor 5, apa yang akan kamu lakukan jika ada teman berbeda suku atau agama? Jawaban. Saya tidak akan membeda-bedakan teman berdasarkan suku dan agama. Baik, itu saja yang dari kami. Sekian dan terima kasih. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Bagus sekali. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok yang terakhir saya persilakan untuk presentasi depan kelas hasil kerjanya. Selamat pagi teman-teman. Kami berdiri di sini mewakili kelompok kami, kelompok 3. Kami berdiri di sini untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sambil mempersingkatkan waktu, kami langsung saja. A. Soal pilihan ganda. 1. Menghargai perbedaan artinya A. Mengenai orang yang berbeda. B. Menerima dan menghormati orang lain. C.
yang singkat. 1. Apa arti menghargai perbedaan? Jawaban: menerima dan menghormati orang lain. 2. Mengapa kita harus menghargai perbedaan? Jawaban: karena Tuhan menginginkan kita hidup rukun satu sama lain. 3. Contoh sikap menghargai perbedaan. Jawaban: tidak mengejek teman yang berbeda agama. 4. Tuliskan 2 contoh perbedaan agama yang kamu temui di sekolah. Jawaban: perbedaan kulit, perbedaan agama. 5. Apa yang kamu lakukan jika ada teman ini berbeda suku dan agama? Jawaban: menjalin pertemanan yang baik. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok kita menjawab pertanyaan yang begitu bagus. Silakan duduk. Jadi baik anak-anak, kalian sungguh sangat luar biasa, mampu menyelesaikan beberapa pertanyaan dengan bagus. Ya. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk diri. Jadi kita harus menghargai dan menghormati perbedaan tersebut, serta tetap menjalin pertemanan dengan baik. Juga tidak boleh membeda-bedakan teman berdasarkan suku atau agama. Jangan karena kita punya teman yang sukunya berbeda, kita mulai tidak boleh bergaul dengan dia, itu salah. Jadi datang dari latar belakang apa saja, kita harus berteman dengan mereka. Tidak boleh membeda-bedakan teman. Jadi hal itu kita lakukan supaya kita diterima, dihargai, dan dihormati. Baik, anak-anak sekalian, kita masuk pada mendalami kitab suci. Jadi kitab suci Yohanes bab 4 ayat 1 sampai dengan 26. Jadi salah satu di antara kalian berdiri untuk membaca. Ya, di sana. Ada bawa kitab suci, angkat tangan, bawa angkat kitab sucinya, angkat kitab suci. Masing-masing kelompok, ya, angkat. Ya. Oke, baik. Bagus sekali semua membawa kitab suci. Jadi salah satu di antara kalian membaca kitab suci. Kelompok 2, ya, silakan berdiri. Percakapan dengan perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Hari kira-kira pukul 12, maka datanglah seorang perempuan Samaria. Pertanyaan nomor 2. Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, akan memberikan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata kepada engkau. Ya, baik. Terima kasih karena sudah membaca isi kitab suci hari ini. Selanjutnya, Pak Guru mau tanya. Pak Guru mau tanya untuk mendalami isi kitab suci yang sudah tadi dibaca. Pertanyaan yang pertama, mengapa penting Bapak Yesus berbicara dengan seorang perempuan Samaria di sumur itu? Yang pertama saya persilakan kelompok 1, mungkin ada yang bisa menjawab, silakan. Pada zaman itu orang Yahudi umumnya tidak bergaul dengan orang Samaria. Oke, luar biasa sekali, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang giliran kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan, silakan. Seorang rabi Yahudi jarang berbicara langsung dengan perempuan asing di tempat umum. Ya, bagus sekali, berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Apa yang dimaksud Yesus dengan air hidup dalam percakapan dengan perempuan Samaria? Kelompok 1. Yang dimaksud dengan air hidup adalah karunia rohani. Ya, karunia rohani. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Masih ada lagi di antara dua kelompok yang bisa menjawab? Ya, silakan. Kepuasan batin sejati. Ya, kepuasan batin sejati. Berikan
Tepuk tangan. Baik, anak-anak sekalian, mengapa penting Bapak Yesus berbicara dengan seorang perempuan Samaria di sumur itu? Pada zaman itu, orang Yahudi umumnya tidak bergaul dengan orang Samaria. Jadi pada umumnya orang Yahudi itu sama sekali tidak bergaul dengan orang Samaria. Karena ada permusuhan historis atau permusuhan tertentu dan perbedaan agama. Selain ada permusuhan historis, ada juga karena perbedaan agama. Makanya tidak ada komunikasi di antara mereka, antara orang Yahudi dengan orang Samaria. Sehingga ketika orang Samaria ketemu dengan orang Yahudi, tidak boleh berbicara. Jadi seperti itu. Selain itu juga ada seorang rabi Yahudi jarang berbicara langsung dengan perempuan asing di tempat umum. Jadi ada seorang rabi ketika ketemu dengan orang asing atau seorang perempuan di tempat umum itu tidak boleh berbicara. Jadi itu yang terjadi pada saat itu. Nah sekarang tindakan Yesus ketika ia berbicara dengan orang Samaria di sumur tadi menunjukkan bahwa kasih Allah melampaui batasan sosial, melampaui batasan budaya, dan melampaui batasan gender. Yesus hadir tidak membeda-bedakan seperti yang dilakukan oleh orang Samaria dan orang Yahudi. Tidak melihat ini suku tertentu, tidak melihat ini agama tertentu, tidak melihat ini perbedaan warna kulit, rambut keriting, dan lain sebagainya, ini perempuan, ini laki-laki. Yesus hadir tidak melihat itu semua. Jadi Yesus melihat bahwa yang ada itu adalah sesama. Lalu yang berikut, air hidup yang dimaksudkan Yesus. Yang dimaksudkan Yesus tentang air hidup tadi itu adalah karunia rohani berupa hidup kekal dan kepuasan batin sejati yang diberikan oleh Roh Kudus. Bukan air biasa. Bukan air biasa yang seperti kamu pergi timba air di situ dulu, kamu pergi timba air di sana. Bukan air itu yang dimaksudkan, tetapi air hidup atau karunia rohani yang berupa hidup kekal dan kepuasan batin sejati yang diberikan oleh Roh Kudus. Lalu kesimpulannya, menghargai perbedaan berarti menerima dan menghormati keberagaman yang ada. Berbicara soal keberagaman tadi seperti yang saya sebutkan, bermacam-macam perbedaan tadi. Baik dalam suku, agama, ras, budaya, maupun perbedaan pendapat. Kadang ketika ada perbedaan pendapat, kita mulai saling bermusuhan. Kenapa dia punya pendapat begitu, sementara saya punya tujuan tadi begini, dia persalahkan saya. Ini tidak boleh. Jadi semua kita bebas berbicara. Kita punya hak untuk berbicara. Jadi seperti itu. Jadi sikap ini penting untuk menciptakan kehidupan yang rukun dalam kehidupan sosial, juga untuk menciptakan kehidupan yang damai dan saling menghargai di tengah masyarakat yang majemuk. Dengan menghargai perbedaan, kita turut membangun toleransi, memperkuat persatuan, dan mencegah konflik apa saja, baik itu konflik dalam rumah tangga, konflik dalam kehidupan bermasyarakat, di sekolah, dan di mana saja. Jadi seperti itu. Baik, untuk mengukur kemampuan pemahaman kalian tentang materi yang sudah kita bahas hari ini, berikut ada pertanyaan refleksi untuk kalian kerjakan.
Baik, silakan kumpul hasil kerja kalian. Kumpul sudah. Silakan kumpul. Ya, baik anak-anak. Untuk materi minggu depan kita membahas tentang bekerja sama, tolong menolong, dan pengampunan. Jadi itu materi kita untuk kita bahas minggu depan. Selanjutnya saya persilakan anak-anak untuk berdiri. Berdiri. Sebelum kita berdoa penutup, kita sama-sama menyanyi dulu. Tahu lagu Kasih Yesus? Tahu. Baik, 1, 2, 3. Kasih Yesus, indah-indah.